Sore teman-teman. Aku mau bahas soal goro-goro ya. Di Indonesia pasti sudah awal dari goro-goro, walaupun itu masih kecil-kecilan ya. Mulai dari banyaknya pembunuhan, banyaknya kerusuhan, banyaknya keonaran. Itu memang sudah bagian dari takdir Allah. Dan itu akan makin lama makin besar dan sampai ke puncaknya goro-goro baru akan datangnya apa yang ibaratnya alam yang mengadili, karena hanya Allah yang bisa mengembalikan manusia ke jati dirinya lagi. Karena kemarin kalian udah ibaratnya teguran, peringatan dari gunung yang sudah diaktifkan semua, dari gempa yang tiap hari ada, dari puting beliung yang tiap hari ada, mulai tanah longsor, banjir, kalian sudah diingatkan. Tapi kalian itu cuma menganggapnya bencana biasa. Dan kalian juga nggak mau belajar dari Ganjuran, dari Cianjur, bahwa kalian itu nggak bisa mengendalikan emosi, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalian itu suka bikin rusuh, suka ibaratnya menzalim orang lain. Ketika kalian nggak suka sesuatu, kalian akan merusaknya. Kalian yang di doktrin yang ada di diri kalian itu udah kebencian pada sesuatu pun yang kalian nggak sukai. Jangankan yang nggak kalian sukai, yang sesama agama aja kalian bisa benci, mendarah daging. Karena itu yang di otaknya orang, di hatinya. Gak ada yang bisa mengubah itu selain Allah. Kebencian gak cuma sama agama, beda warna kulit. Kalian gampang dihasut untuk bikin kerusuhan, haus kekuasaan. Kalian halalkan semua cara, ibaratnya memakan saudaranya sendiri. Yang kalian tumbalkan apa? Orang-orang yang tidak berdosa, rakyat kecil yang harusnya kalian lindungi, malah kalian korbankan. Itu nggak cuma sekarang. Kalau mau lihat ke belakang, banyak sama. Makanya kalian itu ibaratnya mau disucikan lagi. Itu karma perbuatan kalian. Itu goro-goro baru di awal. Tambah hari tambah gede. Makanya nanti kalian itu akan diadili sama alam. Kalian itu akan dibersihin, disucikan. Biar kalian itu ngerti, manusia itu gak punya apa-apa. Kalau kita dikasih hidup, alhamdulillah, kita masih bisa kesempatan tobat. Tapi kalau kita sudah hilang kesempatan, itulah karma perbuatan kita sendiri. Kenapa kita itu menjadi orang yang tidak punya belas asih, tidak punya budi pekerti, tidak punya moral. Kalian itu seperti nantang Gusti Allah yang bikin hidup. Sudah tahu itu dilarang agama, dilarang Tuhan, tapi masih dilakukan. Kalian tuh gampang diadu domba. Kalian gak mau belajar dari negara Arab itu. Ada Irak, ada Libya, ada zaman. Mereka sudah hancur-hancuran. Mereka muslim, umat Nabi Muhammad, tapi dihancurkan. Gak dikasih berkah, gak dikasih rahmat, gak dikasih daya. Sampai sekarang hidupnya ya kayak begitu. Afghanistan. Kenapa? Karena mereka itu suka membunuh. Yang mereka tebarkan adalah kebencian, kekejaman. Allah itu gak mengajarkan hal-hal yang buruk.
Yang kalian sombongkan hanyalah kesucian, merasa diri lebih baik, hingga bisa menghakimi orang lain. Maka sekarang itu ibaratnya waktunya kalian diadili. Nusantara itu dikembalikan lagi. Kenapa saya tahu? Karena saya orang Jawa. Saya pasti punya kelebihan yang dikasih leluhur saya, yang Allah berikan kepada saya. Pasti saya punya kelebihan. Sama seperti orang-orang terdahulu bisa melihat masa depan, saya juga. Saya bisa melihat masa depan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mencegah yang lebih buruk lagi. Karena apa? Karena Allah selalu memberi petunjuk. Gak akan ada yang mampu mengubah takdir Allah, karena kalian sendiri gak mau mengubahnya. Kebencian, keserakahan, kemunafikan, egois, itu gak bisa dihancurkan kecuali kalian sudah bertemu dengan namanya titik nol. Ketika kalian gak punya apa-apa, ketika kalian disadarkan bahwa hidup mati kalian aja kalian gak punya, Allah yang menentukan. Ini baru awalnya gor-gor. Kecil-kecil ini, nanti kan lebih gede lagi. Dan itu akan dibarengi dengan alam. Itulah karma perbuatan kalian sendiri. Kenapa kalian itu gak mengenal jati diri sendiri, jati diri Nusantara, tidak mengenal Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia? Kenapa kalian hanya menebarkan kebencian? Kenapa kalian tuh merusak alam? Ini hanya awalnya. Kalau pemimpin kalian sombong, bilang sekarang lebih baik dari negara lain, itu mereka ngomong, tapi Tuhan Allah itu yang menentukan. Gak ada kekuatan manapun yang bisa melebihi kekuatan dari Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, terjadilah. Mau menteri, mau presiden ngomong apapun, gak akan ada gunanya, karena ketentuan itu Allah yang menentukan. Manusia tinggal menjalani. Itulah awal goro-goro. Kalian akan lihat sendiri.